Teman-teman, kembali lagi di channel kita, Cangkruk Ilmu. Kita melanjutkan pelajaran fisika kali ini. Kita memakai buku yang sama ya. Buku dari Bapak Djoko Soemarsono, Fisika. Untuk SMA MA kelas 10, buku sekolah elektronik dari Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Kemarin kita telah selesai bab 3, sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini bisa dikatakan ini bidang atau bagian yang sangat penting dari fisika, karena ini awal. Jika terutama tentang hukum Newton ini. Hukum Newton ini menjadi core-nya fisika, fundamentalnya fisika. Jadi kalau ini bisa dipahami, teman-teman akan dengan mudah memahami bab-bab selanjutnya. Nah, bab 1 sampai 3 kemarin itu masih sebatas preface atau pengenalan tentang satuan, vektor, tentang percepatan dan lain-lain. Nah, di sini hari ini kita ingin melanjutkan ini. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu bab 4 hukum Newton tentang gerak. Gerak ini harus dipahami tentang pengaruh adanya gaya. Nah, di sinilah. Jadi hampir semua hukum Newton ini berhubungan dengan gaya. Nanti ada 3, hukum 1, 2, dan 3. Nah, ini dibahas tentang gerak. Hukum Newton itu banyak sekali, nanti di kuliah lebih tinggi lagi. Ada Newtonian ya, itu apa itu? Nanti bisa dipelajari. Nah, aplikasinya adalah pada gerak datar, bidang datar maksud kami, bidang miring, tali, lift, dan katrol. Katrol ini mungkin teman-teman yang milenial enggak banyak yang tahu katrol, atau tahu tapi terbatas. Katrol ini dulu kalau rumah zaman dulu itu pasti ada sumurnya, lah dia pakai katrol. Nah, terus ada lagi tentang dinamika gerak melingkar beraturan. Nah, ini contohnya bola berputar, konikel, dan bola berputar vertikal. Kemarin kan telah dipelajari gerak melingkar beraturan. Nah, nanti ada dinamikanya. Kita masuk ke sini bahwa setiap pergerakan, setiap gerak itu adalah adanya gaya di situ. Nah, inilah. Nah, ini seperti contoh di pasar. Ini pasar gede. Ada yang tahu pasar gede di mana? Ya, gaya sendiri adalah besaran yang menyebabkan benda bergerak. Jadi gaya itu besaran atau suatu nilai atau suatu nanti akan ke usaha seperti itu. Jadi bentuk usaha itu gaya seperti itu. Nah, seperti ini contoh mobil. Juga ada contoh gaya ini pada pegas. Nah, jadi pegas ini nanti kita ukur beratnya, bebannya. Nah, ini nanti ada berat benda dikonversikan ke ini spiral pegasnya, lalu muncul angkanya. Ini salah satu contoh gaya. Oke, hukum 1 Newton ini mungkin terinspirasi atau dulu dimulai dari Aristoteles. Aristoteles itu Yunani, filsuf Yunani atau ilmuwan Yunani pada sebelum 300-an sebelum Masehi. Namun pada sekitar tahun 1500-an 1600 ada Galileo Galilei yang memberikan nanti ada koreksi lah saya seperti itu. Jadi kalau Aristoteles itu gaya itu akan menjaga sebuah benda tetap bergerak sepanjang bidang horizontal. Jadi satu gaya itu nanti bergerak terus, seolah-olah tidak berhenti. Nah, Galileo ini tidak sependapat, karena misalkan pada kayu atau meja itu pada gaya tertentu benda itu tidak bergerak atau hanya bergerak hanya berapa senti, berapa meter gitu. Artinya di situ ada gaya yang menghalangi atau resisten atau gaya yang berlawanan. Nah, nanti disinilah awal mula adanya gaya gesek. Jadi awalnya tadi Aristoteles berpikir kalau suatu benda itu sekali bergerak dia bergerak terus. Nah, mungkin Aristoteles ini karena pada zaman dulu sebelum Masehi itu orang-orang itu mengamati benda-benda langit, alam tata surya, alam semesta. Jadi dia mungkin berpikir bahwa bumi, matahari itu hanya sekali menerima gaya. Nah, mungkin mereka juga tidak tahu gaya itu sekali apa. Kalau orang Islam tahunya itu kan Tuhan. Nah,
itu bergerak sekali terus tidak pernah berhenti lah. Itu mungkin dasar berpikirnya seperti itu. Namun masuk ke tahun lebih modern itu orang mengamati benda-benda di bumi lebih kecil. Nah, kayak gitulah. Karena dulu orang mengamati benda langit ini, dewanya dan lain-lain ini untuk ibadahnya seperti itu. Oke, jadi ilmu itu akan selalu bergerak. Ada koreksi-koreksi gitu. Nah, ini misalkan Galileo membuat sebuah kesimpulan bahwa jika tidak ada gaya yang diberikan pada benda yang bergerak, benda itu akan terus bergerak dengan laju konstan pada lintasan yang lurus. Nah, sebuah benda melambat hanya jika ada gaya yang diberikan kepadanya, dan demikian kalau menganggap gesekan sebagai gaya yang sama dengan dorongan atau tarikan biasa. Jadi misalkan sebuah kardus itu ada bayi nih yang mendorong, dia tidak bergerak. Nah, dia menganggap gaya dorong bayi itu akan sama dengan gaya geseknya, sehingga benda itu tidak bergerak. Jadi kesimpulannya dari postulat ini atau bunyinya tentang hukum Newton 1 nanti bisa dibaca sendiri sejarahnya. Hukum Newton 1 itu menceritakan bahwa setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Nah, jadi ini nanti bisa didiskusikan di sekolahnya. Namun fungsi dari secara matematis ya, hukum Newton 1 itu bahwa sigma gaya terhadap benda diam itu sama dengan 0. Jadi misalkan dua orang kanan kiri, bebannya sama, tenaganya sama, dia mendorong, benda itu kan diam. Tidak ke kanan, tidak ke kiri lah. Itu sebagai hukum Newton 1 lah, seperti itu gitu loh. Nah, terus juga ini kadang hukum Newton 1 disebut inersia atau kelembaman. Nah, itu bisa dibaca sendiri, tapi poinnya tadi yang saya sampaikan, sigma gaya untuk benda diam sama dengan 0. Nah, hukum Newton 2 itu tentang apa? Dia tentang ini. Nah, langsung saya bacakan aja. Silakan dibaca ceritanya di atas. Tapi ini percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Jadi percepatan ini berbanding lurus dengan gayanya F ya. Sigma F ini menentukan bisa lebih dari satu gitu. Kayak tadi ada 2 orang mendorong mobil, 3 orang, itu kan gayanya lebih dari satu. Nah, sekali lagi gaya itu sebagai besaran vektor karena punya arah. Nah, ini untuk diingat. Lah, berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa ini. Nah, dan arahnya sama dengan arah gaya total. Jadi kalau misalkan kita ambil ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Jika nanti hasilnya ini positif, berarti percepatannya itu ya ke kanan gitu. Geraknya ke kanan seperti itu. Oke, lah ini menjadi suatu model matematis. Jadi saya ulang tadi untuk benda diam, sigma gayanya sama dengan 0. Sedangkan untuk benda bergerak, sigma gayanya sama dengan massa kali percepatan atau MA. Percepatan, ini rumusnya ini, atau apa? Satuannya, massa per detik kuadrat. Sigma gaya F Newton, massa benda kilogram. Sekalian untuk mengingat bahwa percepatan ini besaran turunan termasuk gaya, karena gaya ini Newton ini dari massa dikali percepatan, yaitu kilogram dikali M per detik kuadrat. Jadi yang besaran pokok hanya massa. Ini mungkin ada satuan lain yang teman-teman harus tahu, ada dyne atau dyne. Nah, ini berapa? Ini satuannya kalau istilahnya CGS ya, jadi gram kali percepatannya juga dalam cm per detik kuadrat. Maka satuan 1 dyne itu sama dengan 1 gram kali cm per detik kuadrat, atau sama dengan 10 pangkat min 5 Newton. Nah, untuk lebih memahami kita membahas soal. Jadi cerita yang di atas tadi silakan dibaca, namun yang paling pokok kita harus memahami rumusnya tadi, 2 rumus tadi, karena dengan memahami 2 rumus tadi itu akan masuk ke aplikasinya tadi yang tadi disebutkan di sini, bahwa nanti kita akan ada benda miring, ada katrol dan lain-lain. Itu harus tahu dulu hukumnya atau persamaan matematisnya, basicnya apa. Nah, ini harus dipegang, harus diingat-ingat. Oke, kita masuk ke soal. Jika suatu benda diberi gaya 20 Newton
Benda tersebut memiliki percepatan 4. Nah, jadi F-nya 20, percepatannya atau A-nya 4. Nah, berapa percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 25? Berapa percepatan yang dialami benda tersebut? Artinya kan bendanya sama atau masanya sama, maka ini disebut M-nya tetap. Nah, di sini dalam fisika untuk jenjang SMA ini selalu dituliskan suatu kondisi 1 dan 2. Itulah kenapa ada simbol ini. 1, 1, nanti ada 2. Nah, ini sebagai pengingat. Jadi ini cerita yang pertama ini kan kondisi 1 atau sebagai ini F1, ini A1. Nah, kondisi kedua itu sebagai nanti F2. Yang ditanyakan tadi percepatannya atau A2. Nah, gimana cara mencari ya? Karena ini kita punya F, dicari A kan butuh M. Nah, M-nya kita cari dari ini kondisi 1. Nah, seperti itu. Jadi karena F-nya 1 sama dengan 20 Newton, percepatannya 4 sehingga masanya berapa? Ya, tadi rumusnya di atas F1 per A1 sama dengan 5 kg. Lah, M-nya ini kenapa kok enggak 1 2 ya? Karena tetap ya. Kalau beda ya dikasih aksen 1 dan 2. Nah, masuk ke ini penyelesaian. Tadi ditanya percepatannya dengan gaya F2, maka dihitung A2-nya sama dengan F2 per M2. Atau di sini M ya, tadi 5 kilo, maka percepatannya 5 meter per detik kuadrat. Nah, sangat mudah seperti itu. Nah, kita coba agak susah ini, agak masuk ke agak level lebih tinggi untuk nomor 2. Sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah benda bermassa M. Jadi gayanya F pada benda bermassa M. Menghasilkan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Ini kondisi 1, ingat kondisi 1. Jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua, jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua, artinya gayanya sama. Benda kedua berarti ada M2. Nah, ini. Jadi ini M1, ini M2. Percepatannya menjadi 15 meter per detik kuadrat. Artinya kan ini sebagai A2. Ditanyakan perbandingan M1 dan M2. Nah, kita dulu cari dulu M1. M1 ya rumusnya F1 per A1. F-nya kita tahu enggak? Nah, kita enggak tahu kan? Ya biarkan saja sebagai F. A-nya tahu enggak? A-nya tahu 10 meter per detik kuadrat. Ya sudah. Nah, inilah bedanya fisika SMP dengan SMA yang membuat teman-teman agak bingung. Jadi kalau fisika SMA itu ada aljabarnya. Ada ini apa ya, sebagai F sebagai simbol. Kalau SMP kan langsung angka. Nah. Lalu